Manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu? Langsung saja, manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dan pengawasan produktivitas waktu. Jadi waktu kita itu harus betul-betul terperinci, harus benar-benar terorganisasi, harus ada schedule-nya, ya gitu ya. Maka dari itu, apapun waktu itu, apapun entah itu belajar, bekerja bersama orang tua, di rumah dan lain sebagainya, itu memang harus ada manajemennya. Kalau tidak, maka kita bisa bisa terkena dampak dari negatifnya, terkena dari kurangnya manajemen waktu. Oke. Selanjutnya, nah, ngomong-ngomong dampak, nah ini langsung saja kita ke dampak. Yang pertama, sebentar. Ini terpecet. Aduh. Oke, penundaan. Nah, karena manajemen waktu kita yang buruk, jadi kita menjadi sering menunda-nunda waktu, entah itu belajar, entah itu mengerjakan tugas, entah itu mengumpulkannya, dan apapun itu menjadi tertunda karena manajemen waktu kita buruk. Jadi dengan buruknya manajemen kita, maka kita sering menunda waktu ataupun pekerjaan yang akan kita kerjakan. Padahal itu biasanya penting, mendadak dan lain sebagainya. Jadi merasa terbiasa dengan menunda pekerjaan kita, apapun pekerjaannya ataupun tugas kita menjadi ditunda-tunda. Kemudian kurang tidur. Ya, karena kita sering menunda, kemudian sering melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang penting. Jadi waktu istirahat kita, ya seharusnya kita istirahat, kita tidur, kita gunakan untuk melakukan hal-hal lain yang tidak perlu, tidak penting. Jadi ketika malam contohnya, ketika waktunya tidur misalkan jam 10 tidur, Anda malah masih main HP, main game, kemudian media sosial, stalking dan lain sebagainya. Apalagi yang baru putus biasanya stalking mantan gitu ya. Oke, selanjutnya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan kurang berolahraga. Nah, ini juga sangat penting. Terlebih lagi dalam kondisi yang masih pandemi, misalkan pada saat ini, jadi imun kita jadi kurang. Karena apa? Pertama, pekerjaan kita amburadul, kemudian kita makan makanan-makanan yang instan. Ya, bisa saja mie, kemudian nasi yang instan itu bubur dan sebagainya. Itu sebenarnya kurang baik. Jadi kita kurang sayuran, kurang protein, ya. Yang kita makan adalah karbohidrat yang sudah diawetkan. Nah, itu yang menjadikan kita menjadi kurang sehat. Khususnya lagi pada pencernaan kita itu. Kemudian kurang berolahraga. Ya iya jelas karena waktu kita itu tidak jelas ya. Karena manajemen waktu yang tidak jelas. Jadi kadang waktu kita senggang kita bisa gunakan untuk olahraga, kita menggunakan waktunya untuk yang lainnya yang tidak penting. Gitu. Selanjutnya kurang berenergi ya, efek dari kurang tidur, kemudian mengonsumsi makanan yang kurang sehat tadi, makanan-makanan instan dan kurang berolahraga, itu sangat berpengaruh. Jadi kita akan lemes, males, mager. Nah, itu. Apalagi setelah kemarin PJJ ya, menjadi kaum rebahan, jadi ya males mau ngapa-ngapain, yang dipegang hanya HP terus. Jadi kita kurang lah. Selanjutnya, tidak tepat waktu. Nah, itu sudah jelas otomatis berhubungan dengan penundaan tadi. Jadi tugas, pekerjaan, kemudian belajar, kemudian bangun tidur, kemudian sholat apalagi gitu ya. Jadi itu jadi tidak tepat waktu karena apa? Kita tidak memanajemen waktu dengan baik gitu loh. Manajemen waktu kita itu manajemen waktu kita yang buruk itu ya salah satunya ini penundaan. Penundaan yang menyebabkan jadi tidak tepat waktu. Selanjutnya terburu-buru, jelas. Bangun kesiangan, berangkat sekolah terburu-buru, kadang ada yang lupa, entah itu bagaimana. Ini yang menyebabkan apa ya?
menyebabkan kita selalu terburu-buru. Nah, itu. Kemudian disorganisasi. Nah, disorganisasi ini juga apa ya? Semacam kegiatan-kegiatan kita itu tidak terorganisasi, ya, tidak terorganisasi. Jadi amburadul, semrawut gitu. Kadang kita seharusnya contoh ketika sekolah seharusnya mengerjakan tugas matematika misalkan. Karena kita jadi disorganisasi ya, kita amburadul, kadang waktu kita itu digunakan untuk yang lainnya seharusnya mengerjakan tugas. Jadi kita mengerjakan matematika, entah itu sambil makan, entah itu sambil main HP dan lain sebagainya. Nah, itu ya yang membuat kita menjadi kurang dalam manajemen waktu. Kemudian waktu belajar dan hidup tidak seimbang. Jelas kita lebih banyak apa dengan waktu kita yang tidak jelas, itu kadang kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak penting. Entah itu contoh misalkan ya anak-anak sekarang itu ada yang nongkrong. Efek dari kemarin PJJ, mentang-mentang tidak berangkat sekolah, malamnya nongkrong, main HP, kemudian tidak belajar. HP harusnya digunakan untuk belajar, malah main game, main media sosial, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat waktu belajar dan kehidupan kita sehari-hari tidak seimbang. Oke. Multitasking yang terakhir. Nah, multitasking ini pekerjaan yang seharusnya dikerjakan satu-satu seperti yang tadi disorganisasi itu. Jadi kita kerjakan secara bersamaan, entah itu makan sambil mengerjakan tugas, ya kan? Entah itu sambil mengirim data, mengirim file tugas dan lain sebagainya. Jadi kegiatan kita yang kita kerjakan itu secara bersamaan. Jadi kita kurang fokus juga di sini. Maka dari itu, dari dampak tersebut mari kita ya apa ya? Mencobalah untuk memanajemen waktu kita dengan baik, gitu ya. Oh, ini waktunya belajar ya kita belajar, ini waktunya kita istirahat ya kita istirahat. Oke. Untuk selanjutnya itu gimana caranya sih supaya kita bisa memanajemen waktu dengan baik? Oke, langsung saja. Pertama, daftar rencana belajar. Nah, karena kita untuk kalian semua masih pembelajar, ya kita buat dulu daftar rencana belajarnya dulu. Misalkan kalau jelas pagi sampai siang ya, kalau sudah tatap muka maupun PJJ, belajar dengan sekolahan. Kemudian di luar itu kita kan pasti yang namanya belajar di luar sekolah ya. Belajar di luar sekolah, entah itu ada PR atau kita membaca buku atau kita apapun itu yang jelas belajar dengan pelajaran sekolah tapi di luar jam sekolah. Nah, itu yang sangat penting. Kalau kemarin-kemarin itu diterapkan jam belajar dari jam 6 sampai jam 8. Nah, itu di masyarakat ada yang menerapkan seperti itu dari jam 6 sampai jam 8 malam itu waktu belajar, jadi tidak ada yang boleh menyalakan televisi, tidak ada yang boleh main HP dan lain sebagainya. Nah, itu ada di situ. Maka dari itu waktu belajar juga ditentukan, entah itu malam hari, entah itu ketika bangun tidur. Bangun tidur itu juga sangat efektif ya. Jadi apa ya? Kita tambah waktu belajarnya. Jadi dibuat daftarnya. Oh, jam 7 sampai jam 12 belajar di sekolah. Kemudian jam 6 sampai jam 7 malam, misalnya jam 7 atau sampai jam 8 belajar, ketika bangun tidur jam 4 sampai jam 5 belajar lagi. Nah, itu dibuat daftar seperti itu, daftar belajarnya. Jadi kita tidak terlewatkan gitu loh. Misalkan kita mau pergi, misalkan, kemudian mau pergi dengan temannya nongkrong atau keluar, nah misalkan di malam hari itu kita waktunya belajar ya kita belajar dulu gitu loh. Selanjutnya, terapkan waktu belajar di sekolah. Nah, ya waktu belajar di sekolah itu sudah otomatis. Jadi ya harus lebih difokuskan lagi belajarnya ketika di sekolah. Itu. Jadi karena di sekolah itu apa ya? Di sekolah itu kan kita memang harus fokus belajar di sekolah. Jangan sampai tidak masuk misalkan, jangan sampai ya kalau memang sakit
ya memang kita tidak berangkat, tidak usah berangkat, kita fokus dengan kesehatan dulu. Kemudian belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini juga bisa membantu kita ketika kita tidak tahu, misalkan setelah di luar dari sekolah, kita tidak tahu, kita bisa bertanya dengan teman, "Oh, ini yang saya tidak tahu ini, kamu tahu kan? Ya, tolong dijelaskan kepada saya." Misalkan seperti itu. Jangan gini, ketika belajar kelompok, ketika saat ada PR saja, yang satu mengerjakan, yang lain mencontek. Nah, itu yang tidak bagus, itu namanya tidak belajar kelompok gitu ya. Selanjutnya, jangan membuang waktu ya, tadi disampaikan dampaknya tadi ya, efeknya nanti juga akan menjadi segalanya tertunda, kemudian nanti juga akan disorganisasi terkait dengan pekerjaan ataupun belajarnya, kemudian juga ada nanti multitasking tadi, beberapa pekerjaan menjadi satu gara-gara apa? Kita waktunya kita belajar, waktunya kita mengerjakan tugas, kita mengerjakan hal-hal lain yang kurang begitu penting. Jadi jangan sampai kita membuang waktu itu. Kemudian mengatur prioritas tugas. Nah, tugas yang paling penting itu kita dahulukan. Contoh misalkan ya, dari waktunya dulu. Kalau dikumpulkan besok harus segera dikumpulkan, kita kerjakan dulu. Gitu ya. Kita kerjakan dulu dari waktunya. Jangan mentang-mentang, masih seminggu lagi karena nggak ada tugas, ya udahlah kita nggak usah dikerjakan. Nanti saja. Nah, kalau nanti saja takutnya lupa, maka tugas-tugas yang penting terkait dengan kegiatan sekolah, belajar itu didahulukan, ya. Pertama dari yang dikumpulkan lebih awal, yang kedua disesuaikan dengan tugas yang paling penting, gitu. Selanjutnya, membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Nah, ini harus dibagi betul ya. Tugas apapun itu ya seperti tadi mengatur prioritas tugas ya, sama halnya dengan seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya pun juga harus diatur. Kemudian jangan takut untuk mengatakan tidak. Nah, ini rata-rata karena kita dengan teman dekat, ya best friend gitulah. Kadang gini, "Yuk nongkrong yuk, yuk kita keluar sebentar yuk." Nah, ini. Apalagi nanti ketika di sekolah, "Yuk bolos jam pertama yuk." Nah, misalkan seperti, "Yuk bolos sekolah." Nah, jangan takut untuk bilang tidak ya. Kenapa? Gini, kita ikut melakukan kegiatan yang tidak baik, misalkan nongkrong, bolos, kemudian tidak ikut pelajaran, yang rugi itu diri kita sendiri ya. Padahal yang contoh membiayai sekolah itu siapa? Bukan teman kalian, tapi orang tua. Jadi kita pikirkan dulu lah, kenapa kok kita harus belajar ya? Karena kita yang butuh sebenarnya ya. Kita yang butuh. Jadi ketika kita diajak untuk ya, ketika waktunya belajar kita diajak untuk yang kegiatan yang lainnya sama teman-teman, bilanglah tidak, next time gitu loh. Lain kali, oke? Itu jadi jangan karena teman dekat gak enak dan sebagainya, jangan seperti itulah. Ya. Diusahakan untuk fokus belajar dulu. Kemudian luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Nah, kegiatan kreatif dan produktif ini ya sama halnya ketika kita belajarnya lebih sungguh-sungguh lagi, waktunya dicari waktu yang paling enak, paling nyaman untuk belajar. Itu. Jadi waktu-waktu kita itu jadi tidak akan terbuang gitu loh. Untuk belajarnya, kita fokuskan dulu ke belajar karena kita masih pelajar, khususnya seperti itu. Miliki istirahat yang efektif. Waktu istirahat ini memang sangat penting. Coba ketika kalian bergadang besoknya sekolah, maka di sekolah kita akan ngapain? Nah, pasti ngantuk. Contohnya banyak sekali. Jangan beralasan, "Pak, ada orang meninggal, harus kita di sana istilahnya lek-lekan gitu." Nah, kita kan masih pelajar gitu loh. Kita masih pelajar, kita tidak diwajibkan untuk ikut acara seperti itu. Yang tuan rumah pun juga sebenarnya butuh istirahat karena ada banyak tamu yang bergadang di situ. Jadi tuan rumah juga tidak bisa istirahat. Karena kita masih pelajar, apalagi saya juga besok kerja ya waktunya istirahat gitu loh. Pasti masyarakat pun juga akan memaklumi, tidak mungkin kalau Anda hanya ikut teman-teman yang
tidak sekolah, kemudian ikut begadang. Nah, itulah yang membuat kita jadi kurang istirahat. Sampai di sekolah ngantuk, kita belajarnya jadi tidak fokus. Gitu?